kalau misalnya sholat di masjid itu, kenapa nggak pakai bahasa Indonesia? Gitu aja pertanyaan saya. Jadi gini ya Bang ya. Ya, Kenapa ya, ya. sholat di masjid tidak pakai bahasa Indonesia? Bang, karena sholat itu sudah ada contohnya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Contohnya itu apa tuh, Ustaz? Contohnya gimana? Contohnya. Nah, karena nabinya berbangsa Arab, nabinya berbahasa Arab, maka beliau mencontohkan sholat dalam bahasa Arab. Kayak gitu. Ada dalilnya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, kata Nabi. Nabi kagak pernah contohin sholat pakai bahasa Indonesia. Contoh gini Pak Ustaz. Saya potong nih, Pak Ustaz. Ah, Kalau kita di Kristen kan, kita kan misalnya kita di Indonesia, Kristen ah. Indonesia, kita kan harus pakai bahasa Indonesia. Sementara kan aslinya kan pakai bahasa Ibrani. Bener kan Pak Ustaz? Gini, seperti di Kristen itu kacau Bang. Kenapa saya bilang kacau? Ya Setiap kacau negara gimana Pak bahasanya Ustaz? beda-beda, Pak Ustaznya kacau. beda-beda. Setiap Ya, setiap Kristen di negaranya masing-masing itu beda-beda. Kalau Islam enggak. tidaklah Pak Ustaz, tidaklah. Kayak gini Bang. Nih saya contohkan ya. Kalau saya orang Indonesia, saya mau ke belahan bumi manapun, sholat tetap sama pakai bahasa Arab gitu. Itu bahasa Arab. Iya, kalau saya ke Inggris, orang Inggris Saya tetap gini Pak pakai Ustaz. bahasa Arab. Versi Pak Ustaz. Maksudnya sih, Gini, maksud saya gini. Dia bentar-bentar dia Bang, saya jelaskan dulu sama Anda. oh, Kalau ya, oke. saya orang Indonesia kan, ya, saya sholat ke Inggris itu tetap pakai bahasa Arab. Orang Inggris sholat ke Indonesia tetap pakai bahasa Arab. Orang Indonesia sholat ke Cina, ya, tetap orang Cina pakai bahasa Arab sholatnya. Itu Oh, kami berarti udah paham masalahnya. harus Karena pakai bahasa dicontohkan Arab. nabinya, pakai bahasa Arab. Coba lihat Kristen, Kristen Indonesia masuk gereja di Indonesia pakai bahasa Indonesia. Lalu abang pergi ke Cina, masuk gereja di Cina. Kata kata pendetanya di sana khotbah, hayya sing sing salawar. Kamu Kalau misalnya kita kamu tanyakan ulang apa? mana ha? Itu nggak bakalan paham abang di sana bahasa Cina. Gereja di sana pakai bahasa Cina juga nggak akan abang pahami abang bahasa Indonesia. Ini nabinya taunya bahasa Arab aja Pak Ustaz ya. Bukan, bahasa Arab itu bahasa pemersatu, contoh dari Nabi. Makanya seluruh dunia sama. Saya ke Inggris bahasa Arab, sholat di Inggris. Bukannya, Ke pardon Amerika Pak bahasa Ustaz. Arab, sholat di Amerika. Bukannya pakai bahasa Aram, Hah? pakai bahasa Aram. Arab, Arab, Arab. Bukan Aram, bukan Arab, Aram. Aramaik beda lagi. Oh beda lagi, Aramaik Beda sama lagi. Arab beda. Apa Arab bedanya? dengan Aramaik Pak beda. Ustaz jelasin. Apa bedanya? Aramaik sama Arab tuh apa bedanya? Ya, kalaunya Aramaik itu bukan berasal dari Arab. Bahasa Arab berasal dari Arab. Kan kayak gitu, dari suku Arab, bangsa Arab. Kalau Aramaik itu di luar Arab. Bahasa Semetik dia. Oh Mirip-mirip bahasa tapinya. Semetik. Eh, Oh. Coba Bang, pikir Bang ya. Saya ke Arab Saudi sholat pakai bahasa Arab. Orang Arab sholat ke Indonesia pakai bahasa Arab. Kami ngerti semuanya yang dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kan kayak gitu. Seluruh dunia sama gitu loh Bang. Ya, masjid Ya, manapun masa sama gitu. bentar nih, Pak Ustaz, saya potong dulu. Maaf Pak Ustaz, maaf sebelum. Gini loh Pak Ustaz, soalnya kan banyak juga teman-teman saya Muslim, tapi mereka ngerti bahasa Arabnya, tapi artinya mereka nggak ngerti. Itu gimana ya? Oh, gini Bang. Banyak Kalaunya tuh, Pak. sholat itu nggak ada Muslim yang nggak ngerti, nggak ada. Soalnya diajari, meskipun bahasa Arab. Teman saya sebelah nih nggak ngerti dia. Saya eh, tanya dia Muslim, saya tanya nggak eh, ngerti dia artinya itu. Baik. Kalau ditanya kagak tahu, artinya yang salah itu Islamnya atau dirinya. Coba tanya dia. Mungkin dirinya. Sini dulu teman.
Kan diri dia yang salah. Siapa suruh kagak kagak belajar gitu. Juga banyak. Kalau saya sendiri Pak Ustadz, saya orangnya netral, mau siapapun kita fine aja gitu kan. Kita nggak terlalu berpatokan dengan agama, enggak. Saya sendiri, saya pribadi Pak Ustadz ya. Makanya tadi saya bertanya sama Pak Ustadz gitu. Iya bang, ya kalaunya untuk masalah sholat itu diterjemahkan satu persatu gitu. Dipahamkan satu persatu maksud dari setiap dalil yang dibaca dalam sholat. Contoh kayak gini ya, dalam sholat bacaannya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu tahu semua muslimnya, Oke Pak Ustadz, oke. tahu semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, Bisa ngomong sama temanku nih yang ucil dulu Pak Ustadz. coba. Sini, teman. Malu dia. Aduh, kok lari dia Pak Ustadz? Sorry Pak Ustadz. Lari dia. Kenapa lari? Ini dia Pak Ustadz. Saya kagak makan orang juga kali. Abdul, sini dulu. Abdul namanya Pak Ustadz, Abdul. Abdul. Malu dia biar aja. Aduh, malu dia Pak Ustadz. Nggak ngerti kenapa. Iya. Nggak cuman sharing aja itu tadi Pak Ustadz. ya. Artinya gini, Bang ya, tidak semua Ya. Islam tidak paham. Ada Islam ya, dia yang kagak mau belajar, akhirnya apa yang dibaca dia kagak paham. Tuh ada tuh, ya. Ya, satu lagi boleh bertanya nggak? Satu lagi Pak Ustadz. Boleh, silakan. Ya, kenapa di Indonesia Pak Ustadz? Maksudnya Muslim di Indonesia kok Islam Nusantara sama Islam yang dari luar tuh kok nggak sejalan dia? Kenapa itu? Islam Nusantara dengan Islam di luar nggak sejalan gimana maksudnya? Maksud saya kan kebanyakan kan di Indonesia kita maksudnya lebih ke cenderung ke Islam Arab-Araban gitu kan. Sementara Indonesia kan yang lebih boleh dikatakan lebih lebih untuk Indonesianya Islam Nusantara gitu loh. Maksudnya benar-benar Islam Indonesia gitu maksudnya Pak Ustadz. Ini Bang, kalau Islam itu semuanya sama gitu. Cuma kalaunya masalah ilmu furu, ilmu cabang itu bisa beda-beda, bisa. Oh, gitu. Jadi kalaunya Sama- untuk masalah Al-Quran sama semuanya. Masalah ketuhanan, siapa Tuhanmu? Allah, semua pasti jawab. Siapa Nabimu? Nabi Muhammad, sama semua. berarti Muhammad berarti seorang nabi dia Pak Ustadz ya. Nabi sama, iya, Nabi semua. Ini saya tanya temanku nih lari dia gimana nih Abdulnya nih. Kalau saya tanya abang yang Kristen boleh nggak? Boleh Bang, boleh, tapi jangan terlalu berat Bang ya. Oh, jangan terlalu berat. Iya. Bang, yang abang tuhankan itu namanya Yesus. Yesus Bang, Yesus. Bukan namanya, memang Yesus itu. Oh, Yesus namanya. Baik. Bang, ya. kayak gini, Bang, ya. Adakah Yesus ini dia menjamin Anda masuk surga? Kalau saya pribadi, saya sendiri, saya menjamin Pak Ustadz. Pasti. Yesusnya ada nggak menjamin? Yesusnya ada nggak menjamin Kristen masuk surga? Ya pasti. Oh, di mana itu? Ada tulisannya. Aku, kata Yesus, menjamin Kristen masuk surga. Ada nggak? Memang nggak ada tulisannya Pak Ustadz. Nggak ada tulisannya itu. Kalau nggak ada, ngapain diada-adakan? Memang benar itu Pak Ustadz. Kalau kita yang mengikuti ajaran Yesus Kristus itu pasti jamin itu masuk surga itu. Di mana Yesus kagak pernah menjamin Kristen masuk surga? Udah meyakini dan percaya itu pasti masuk surga itu. Kagak Nggak pernah ada Yesus menjamin Kristen masuk surga. Kenapa tidak ada Pak Ustadz? Kalau menurut Pak Saya- Ustadz gimana? Saya udah sering baca kitab Anda sampai habis ya Bang ya. Kagak ada satu kali pun Yesus mengatakan kosakata Kristen, apalagi sampai menjamin Kristen masuk surga. Pasti Yesus Bang, Yesus itu kagak kenal Kristen. Yesus bukan bawa Kristen. Yesus kagak kenal Kristen. Di zaman Yesus kagak ada Kristen. Gimana sih?
Yesus itu bukan dia membawa suatu agama Kristen tuh, bukan Pak Ustadz. Ah, Bukan seperti itu ininya artinya Pak Ustadz, bukan. iya, tahu. Ya. Lalu kenapa? Kalau Yesus kagak bawa Kristen, ngapain Anda jadi Kristen toh? Ngapain? Kalau Yesus kagak bawa Kristen, ngapain Anda jadi Kristen? Aneh. Justru Pak Ustadz yang aneh. Oh. Kayak gimana coba? Buktinya teman saya tanya dia kabur, dia gimana itu? Ini kan cuma kita sharing. Bukan masalah ditanya kabur atau tidaknya, Bang. Ya, saya ini berbicara tentang masalah keimanan Anda yang mempertanyakan bagaimana di dalam kitab Anda. Apakah ada Yesus menjamin tentang Kristen? Nyatanya nggak ada. Dan Abang juga udah tahu. Nggak ada, kata Abang. Lalu ngapain Abang jadi Kristen? Imani saja gitu. Ah, Kita yakin dan percaya itu kita masuk surga melalui kebangkitan Yesus Kristus, pasti itu kita masuk surga. di mana Yesus mengatakan kayak gitu? Di Itu kitab ada, Abang. kok. Nggak ada juga. Saya udah tamat, Bang. Kitab Abang itu saya baca, di dalam otak saya nggak ada. Coba Bang, Pak Ustadz buka dulu sepengetahuan Abang di Bible-nya. Apa itu yang Pak Ustadz tahu? Sepengetahuan saya, yang memanggil Yesus itu Tuhan dan yang menyembah Yesus, yang menuhankan Yesus itu akan diusir Yesus. Kok bisa seperti itu Pak Ustadz? Nah, itu isi kitab Abang. Ini Aku ngomong seperti itu. Bang. Abang mau saya bukakan lewat HP kah atau lewat buku kah? Coba buka, Pak Ustadz buka, coba. Lewat mana? HP atau buku? Bible itu Injil. Kalau ini kecil sih tulisannya. Ya, jangan. Ntar ya, nih. Saya bukakan nih, khusus buat Abang ya. Kristen diusir Yesus. Serius. Itu apa itu, Pak Ustadz? Nih ya. Coba. Mari kita baca, Bang. Abang bisa baca lo, ya. Bisa Bang. Nah. Ini dari ayat 21 apa dari Nih, Abang? Matius 7, ya. Itu, Ayat 21 sampai 23 nih. nah, Oke. dari awalnya. Kalau awalnya di sini nih, di belakang. Enggak, sebelum ayat 21 itu, Pak Ustadz. Hah? Sebelum ayat 21 itu. Nih pengajaran yang sesat ini awalnya nih. Pengajaran sesat. Coba besarin Pak Ustadz. Makanya kecil banget di buku nih. Ya. Pas gitu Pak Ustadz. Pengajaran yang Waspadalah sesat. terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar, kan kayak gitu. Ya. Sebagai domba, tapi sungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini Bang ya, konteksnya ini kita baca aja nggak apa-apa. Perumpamaan itu Pak Ustadz. Perumpamaan. Belum lagi dibaca perumpamaan. Perumpamaan domba yang hilang itu Pak Ustadz. Aduh, bentar dulu kita baca dulu ya, Oke? Ya, patah. Bukan setiap orang yang berseru-seru 20-nya, kepadaku. Bang. Pak Ustadz, 20-nya, jangan langsung di poinnya dosa. 20-nya mana? 20 nih. Jadi ya dari buahnya lah kami akan mengenal mereka. Bukan setiap orang-orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bang, saya mau tanya dulu, yang memanggil Yesus Tuhan agamanya apa, Bang? Kristen Pak Ustadz. Kristennya akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang-orang akan berseru kepadaku, kata Yesus, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Lalu apa kata Yesus? Nih, ya. Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku Kristen.
Hai kamu yang melanggar perintah Allah. Tuh, ya. Nah, ini yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Kristen kan? Ya, kami sebagai pengikut Kristus itu. Nah, pada waktu itu kata Yesus yang memanggil dia Tuhan ya, dia akan berterus terang, enyahlah kamu ya, kamu adalah pembuat kejahatan kata Yesus. Membuat kejahatan itu nggak ada kejahatan, itu Nih. melanggar. Kata Yesus, aku tidak pernah kenal Kristen. Nah, ini kitab Anda ini Alkitab loh. Ini Alkitab nih. Memang benar tuh Alkitab, tapi itu bukan seperti poinnya Pak Ustaz. Poinnya baca, makanya sering baca kitabnya lah. Nambah itu Pak Ustaz itu. Bukan seperti Mana itu. saya nggak ada nambah-nambahin ini. Tarik. Ayo. Yang memanggil Yesus Tuhan itu akan diusir Yesus. Ayo, kayak gimana? Gimana, Bang? Yang memanggil Yesus Tuhan akan diusir Yesus tuh. Yang bilang kejahatan tadi Pak Ustaz. Itu Hah? nggak ada di situ tulis kejahatan itu. Nih, saya bukakan di sini aja ya, Bang ya, biar kelihatan nih, Abang ya. Aduh. Di Nggak, HP itu ya. Saya foto di Bible di Iya. itunya itu. Nih, biar di sini gede-gede nih tulisannya ya. Nih. Nah. Matius 7 tadi ya. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, kata Yesus. Tuhan, Tuhan. Yang panggil Yesus Tuhan kan Kristen toh, betul nggak? Ya, benar Pak Ustaz. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Apa jawab Yesus? Pada waktu itulah, kata Yesus, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata kepada Kristen ini. Apa kata Yesus? Aku tidak pernah mengenal kamu Kristen, ya. Enyahlah daripadaku, kamu Tadi sekalian situ pembuat kejahatan. Ini pembuat kejahatan tuh. Kata Yesus, enyahlah daripadaku katanya. Pak Ustaz. Mana? Ayo. Jangan nambah-nambah itu nggak ada tulis Kristen situ. Di situ, Pak Baik. Kagak ada tulisan Kristennya yang memanggil Yesus Tuhan, agamanya apa? Jangan-jangan buka di blogspot Iya, itu. dia buka yang itu. Saya bukan buka di Blogspot, ini dari Lembaga Alkitab Indonesia nih. Alkitab tuh, ya. Bukan Blogspot, ya tuh. Nah, Oke, gini Pak Ustaz. Karena kita orang awam juga kan. Pak Ustaz. Pak Ustaz, berani Apa? nggak Pak Ustaz lawan si RK atau Joseph? Berani. udah main kirat mereka berdua tuh. Aduh, Pak Ustaz. Kemarin aja si Joseph saya ajarin. Si RK sampai saya bodoh-bodohin itu Jangan Bang, ya kalau bisa ya jangan mereka, nggak ada kelasnya sama mereka itu. Suruh pendeta abang lah sama saya. Pak Ustaz, apalagi Iya, pendeta. ngapain saya layani kerocok-kerocok kayak Joseph, kayak RK kayak gitu. Sama Edis berani nggak? Edis lagi live itu, masuk di roomnya. Oh, emang abang percaya dengan Edis? Saya percaya lah apa yang diomong sama Edis itu Yakin. semuanya fakta. Yakin. Edis Yakin. kan di normalnya itu kan dia pakai data semua itu, contoh masalah-masalah di Al-Quran. Berarti abang percaya dengan Edis. Gimana? Berarti abang percaya dengan Edis lah. Ya saya percaya dia karena dia ini apa namanya di komalnya dia itu kan dia benar-benar pakai data itu. Datanya. Baik Baik, Bang. Al-Quran maupun di Bible gitu. Bang, kalau abang percaya dengan Edis, saya mau tanya satu hal boleh?
Kayaknya gimana itu? Nah, saya tunjukkan satu dulu ya video tentang Edis ya. Oke? Jangan-jangan Alah, saya udah pernah nonton tuh Pak Ustadz. Pak Ustadz Apa? tempat saya itu pernah tuh. Bentar, bukan ini video Edis. Ya, Ini video saya Edis. tahu. Ustadz sering lari kan? Waktu sama Enggak, debat sama gini. Ini video Edis, apakah abang percaya atau tidak? Saya bertanya kayak gitu aja, oke? Ya, percaya coba. Ah, tunjukin video. nih, kita putar ya videonya ya. Oke, Ya, coba. nih. Nih ya, nih video Edis ya. Nih. Apa kata Edis? Atau tidak begitu saya coba tidak kamu tidak Ini percaya kan kalau bukan Yesus Tuhan? Edis, Pak Ustadz. Ini bukan Edis. Tidak percaya iya berarti Yesus itu kamu bukan Tuhan bukan benar iya jadi Yesus itu bukan Tuhan ya karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian kamu ini Yesus itu Tuhan atau tidak begitu saya coba tidak kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan tidak percaya Itu Pak Ustadz. Pak Ustadz. berarti Yesus itu kamu bukan Tuhan Itu bukan Edis, itu Pak Ustadz. benar iya jadi Yesus itu bukan Tuhan ya karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian Iya. begitu Bang, kamu tidak percaya kalau Yesus itu ini video ya sudah saya langsung tanyakan kepada Edis. Des, bukan ini Edis, kau Pak Ustadz. ini kau atau bukan betul kata dia. Ya. Ini videonya ada juga sama saya nih di PT saya. Bentar ya. Saya tanyakan sama Itu, Edis Pak langsung Ustadz, tuh. manipulasi tuh videonya itu. Edis langsung nih yang kasih tahu sama saya itu betul Bukan itu, video itu dia. bukan. Nih bang ya nih saya tanyakan langsung kepada Edisnya, nanti dikira saya fitnah kan kayak gitu atau dimanipulasi itu video, makanya langsung saya tanyakan sama Edisnya nih ya. Bentar, banyak video saya sama Edis. Inung sing jawab. Kalau kau mau tampilkan diskusi kita, iya dan Rasul ya artinya apa siapa? Nih kan? Artinya di situ Itu Pak Ustadz. Kalau ini Pak Ustadz. Edisnya mana Edisnya? Ini Edisnya di bawah. Saya udah tanyakan tentang video itu, Edis berkata betul. Ayo, percaya nggak kata Edis Yesus bukan Tuhan? Itu video kapan tuh Pak Ustadz? Video 4 tahun lalu itu. Itu kan udah lama itu Pak Ustadz. Iya, saya kan baru 3 bulan nanyain Edis bang. Gimana sih? Baru aja saya nanya Edis kemarin dia naik tempat saya. Des, betulkah itu video kamu? Betul. Yesus bukan Tuhan, betul? Mau macam mana? Bahkan di Bible kata Edis ya tidak menjelaskan, tidak menegaskan Yesus itu adalah Tuhan. Enggak kata Edis. Pak Ustadz, boleh saya tanya lagi nggak Pak Ustadz? Abang percaya nggak dulu dengan Edis Yesus bukan Tuhan? Saya percaya Edis, apa yang dia ngomong itu semuanya benar Pak Ustadz. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus itu Tuhan tuh Pak Ustadz. Kata Edis bukan Tuhan. Lalu yang mana yang mau saya percaya, Edis kah, abang kah? Yang mana ini? Itu bisa saja manipulasi di edit itu Pak Ustadz. Saya udah tanyakan sama Edisnya. Teman-teman aja tahu di bawah tuh. Nah, ini Pak Ustadz. Langsung sekarang di roomnya komalnya Edis. Edis kan lagi live sekarang. Suruh dia naik ke tempat saya. Ayo. Ya, saya suruh telepon Edis ntar masuk di komalnya Pak Iya, Ustadz. masuk situ. Bilang aja masuk ke tempat saya. Mencret dia bang ya. Pak Ustadz sering tolak itu. Dia yang enggak kesini, nggak mau dia kesini. Terus juga undangan buat invite dia tutup itu di situ.
Pak Ustadz ganteng, boleh tanya lagi nggak Pak Ustadz? Oh, tanya lagi, tanyalah, silahkan. Terima Tapi kasih, nanti Pak saya Ustadz. tanya juga ya. Ya, Pak Ustadz. Pak Ustadz, satu aja Pak Ustadz, pertanyaan Apa saya tuh? lagi Pak Ustadz. Itu benar nggak di surga itu ada 72 bidadari itu Pak Ustadz? Masih kurang bang 72 itu. Kalau Yesus janjiin 100 loh. Iya. Kalau di Islam cuma 72 kurang itu. Kalau janji Yesus di surga Kristen 100. Kita bisa mualaf nanti Pak Ustadz. Soalnya kan Jangan banyak bang, bidadari. udah betul dapat di Kristen 100 nanti istrinya. Jangan mau mualaf. Kalaunya abang mualaf ke Islam cuma dapat 72. Kalau janji Yesus sama Kristen 100. Jangan. Ya Pak Ustadz. Aduh. Jangan ngarang-ngarang Pak Ustadz. Bener Ada ayatnya toh. Nih saya tunjukkan ayatnya ya. Janji Yesus 100 istri ya sama Kristen nih. Tidak ada ayatnya itu di Bible itu. Ada, makanya perhatikan nih ya. Aduh. Jangankan gitu Pak Ustadz. Dengar Pak Ustadz. Jangankan 72 bidadari Pak Ustadz. Kita jadi Kristen tuh kalau nikah itu cukup satu aja istri. Tidak boleh lebih dari itu. Jangan Bentar. 72 bidadari. Itu kata Kristen bukan ajaran Yesus, udah saya bilang. Ini ajaran Yesus, ajaran Yesus nih. Kalau Nih, di Bang. Muslim memang benar. Memang Bang. benar itu 72 bidadari, memang benar. Bahkan lebih seperti Pak Ustadz bilang tadi. Bang. Ya. Nih Matius 19 ya 27 ya. Oke. Nih, mari Mana kita tulis baca. Matius di situ? Mana tulis Matius? Ini Matius, ini Matius nih. Nih Matius tuh ya. Oke. 19:27 sampai 29 Ya, coba. nih. Ya, mari kita baca. Siapapun yang meninggalkan rumahnya, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, ayahnya, ibunya, istrinya, kata Yesus ya. Terus anak-anaknya atau harta bendanya untuk mengikut aku, kata Yesus, maka ia akan menerima 100 kali lipat. Tuh ya. Dan akan mendapat hidup yang kekal. Bang, kalau abang tinggalin istri abang untuk ikut Yesus, nanti Yesus janjikan di surga 100 istrinya ya. Perumpamaan itu dari Yesus sendiri itu. Pak Mana Ustadz. ini bukan perumpamaan, bukan. Ini nih telak Yesus ngomong akan dia bagikan 100 istri di surga ya. Itu perumpamaan tentang Aduh. bagi 72 bidadari itu yang diyakini Bang. sama abang itu. Jadi kalau abang mualaf cuma dapat 72 kurang, jangan. Udah betul abang di Kristen 100 ya, jangan. Saya aja nih mikir-mikir kenapa ya. Aduh, kok di Islam penawarannya kurang menarik ya 72. Yesus ini tawarin saya 100 ini. Mikir-mikir juga saya, Bang. Mikir-mikir juga saya masalahnya. Ustadz berapa istrinya? Boleh nggak? Boleh. Apanya? Pak Ustadz, istrinya berapa? Waduh, kalau saya Bang, ya kalau bisa punya istri 4 saya istri. Itu, Pak Ustadz, lagi dicari sama Nagita itu. Mana sama Nagita? Apa? Siapa itu? Nagita. Nggak tahu siapa itu. Alah, masa. Makanya jangan banyak makan hoax lah. Ya. Kebanyakan makan hoax sih, masalahnya kebanyakan makan dusta. Kenyang didustain orang abangnya. Ada. Lucu juga nih Bang, kagak usah abang mualaf, kagak usah. Soalnya di Kristen Yesus janjiin 100 istri. Ya kagak usah. Saya mau alami kita Ustadz, soalnya rindu sama 72 bidadari di surga itu. Saya aja bang jujur nih mikir-mikir. Aduh, ini di Islam kurang menarik penawarannya, cuma 72 bidadarinya. Kalau Yesus janjiin 100 ini, lumayan lah bang. Ya, lumayan gitu. Lebihnya 28 lagi gitu ya.
Kalau di tempat saya yang ada ini 72, kalau Yesus janjiin 100, 28 lagi nih ya. Lebih banyak Yesus tawarannya. Perumpamaan itu. Oh, nggak ada perumpamaan di situ, makanya rajin-rajin baca kitab abang ya. Oi. Ini juga baca itu perumpamaan itu. Coba abang baca kitab abang sendiri, Yesus janjiin 100 istri itu. Enggak ada kok tulis di. Iya bang, kalau di gereja abang, ya gereja abang membacakan kayak gitu, kabur jemaat, bangkrut perpuluhan. Bangkrut perpuluhan dang, bangkrut pasti. Saya pakai perpuluhan Pak Ustadz, enggak pakai perpuluhan. Jadi Pak Iya. Ustadz sendiri itu gimana itu? Saya lagi mikir-mikir nih bang, soalnya di tempat saya cuma 72, Yesus janjiin 100 ini masalahnya, iya. Saya masih ragu-ragu ini ya, mau ambil yang 100 atau tetap yang ada 72 ini aja gitu ya. Tetap 72 aja Pak Ustadz. Pak Ustadz itu kan yang 72 itu bening-bening tuh di surga Pak Ustadz. Waduh, tapi lebih menarik 100 tuh. Alah, yang 72 itu Lumayan lah, ada lebihnya 28 kan gitu. 72 itu lebih menarik. Aduh, ya, abang kagak usah mualaf ya bang ya. Kurang di tempat saya 72 kalau Yesus udah janjiin 100 tuh ya. Alah, saya mualaf besok Pak Ustadz. Gak usah bang, gak usah. Bening-bening itu Pak Ustadz. Nanti dipotong abang 28 ya kalau mualaf. Jangan kalau di tempat abang udah 100 udah top tier itu. Nanti saya jualan obat kuat di surga Kristennya. Emang di surga itu ada jual obat kuat Pak Ustadz? Lo kayak gimana tuh? Menggilir 100 orang kayak gimana nanti? Alah, Ayo. Ya harus saya jual jamu obat kuat lah juga di surga Kristen nanti ya. Ya gitu aja dong Pak Ustadz ya. Terima kasih ya. Iya. Terima kasih. Kalau ada kata-kata yang kurang menyenangkan, saya minta maaf Pak Ustadz ya. Iya, sama-sama ya Bang ya. Kita di Indonesia ini saling toleransi lah. Apapun agama kita menghargai. Itu aja inti poinnya Pak Ustadz. Oke. Ya, Sip, terima kasih Bang. Pak Ustadz. Yo, terima kasih. Oke. Selamat malam. Yo. Malam.